Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 hanya akan mempresentasikan hasil dari study case mengenai optimasi jalur perakitan robot industri. Nah, mulai di sini perkenalan dari anggota kelompok kami sendiri, atau ada saya sendiri dari Suara Satya Wiono, dan juga di sini ada rekan saya bernama Jundi Ahmad Mambang. Oke. Nah, masuk ke latar belakang dari presentasi ini. Jadi asalnya apa sih dari kita mengambil eh, materi ini untuk study case. Nah, seperti yang kita tahu di era industri manufaktur modern, robot industri menjadi bagian penting, terutama untuk industri manufaktur seperti pengelasan, pengecatan, dan juga perakitan. Namun sayangnya, masih sering terjadinya masalah di lapangan, seperti penjadwalan tidak efisien, terus juga downtime mesin yang sangat tinggi, dan juga banyaknya produk cacat sehingga itu menyebabkan terjadinya kecacatan produk, terus meningkatnya biaya operasional, dan juga kualitas produk yang menurun hingga keterlambatan produksi. Nah, di sini ada solusi berbasis algoritma yang kami tawarkan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami menawarkan solusi berbasis algoritma. Yang pertama yaitu mengumpulkan data penting dari robot, seperti prioritas tugas, terus juga durasi kerja, efisien, dan juga tingkat kualitas. Dan lalu kami juga menggunakan metode greedy untuk menyusun jadwal kerja yang efisien dan juga dibantu dengan struktur if else dalam pengimplementasiannya juga. Nah, yang keempat ada algoritma yang diterapkan. Nah, di sini ada 4 algoritma yang kami terapkan, yaitu ada metode greedy yang pertama, yaitu dengan memilih tugas prioritas terpenting dan juga tertinggi lebih dulu demi efisiensi. Dan kedua ada pencarian nilai, yang mana pencarian nilai ekstrim, di mana tujuannya untuk menentukan titik terbaik dalam meminimalkan downtime. Dan ketiga ada brute force, yaitu untuk mengeksplorasi awal pola terbaik. Dan terakhir ada pencarian linear untuk mendeteksi produk yang mencacat. Selanjutnya dari komposisi. Inilah sini kami memecah masalah utama menjadi 4 bagian. Yang satu dari penjadwalan yang buruk, yang akan menyebabkan terjadi bottleneck. Kedua ada downtime mesin tinggi yang akan menurunkan produktivitas. Yang tiga, defect yang menambah tinggi biaya produksi. Dan yang keempat ada rendahnya efisiensi energi yang akan menyebabkan terjadi pemborosan sumber daya. Berikutnya ada pattern recognition ya. Nah, dari hasil observasi dan simulasi, kita menemukan pola-pola menarik juga. Contohnya, robot dengan prioritas tinggi justru sering terlambat menyelesaikan tugas. Ya, akhirnya dengan defect cenderung meningkat, robot bekerja terlambat tanpa jeda. Dan juga downtime lebih sering terjadi pada robot dengan beban kerja yang kompleks. Dan yang terakhir, konsumsi energi bisa ditekan dengan jadwal robot diatur dengan jeda yang lebih optimal. Nah, masuk ke flowchart. Nah, di sini ada flowchart sistem yang kami buat. Jadi flowchart ini menggambarkan gitu, kayak menggambarkan bagaimana alur kerja dari algoritma dan menyusun penjadwalan dari perakitan robot itu secara otomatis, dan juga berdasarkan data dan kondisi dari mesin itu sendiri. Sehingga ini menjadi fondasi implementasi solusi dalam sistem nyata juga. Nah, ini ada coding yang kita pakai. Nah, ini penjelasan dari kode Python. Di sini kita menggunakan Python untuk memodelkan data tugasnya yang dikerjakan oleh robot industri ini. Nah, dari data yang disusun ini dengan bentuk tuple dan disimpan dalam list bernama daftar tugas. Kita juga mengimpor modul head key yang nantinya pasti gunakan untuk penjadwalan dengan pendekatan greedy. Nah, jadi tujuan dari pengkodean ini atau dari codingan ini yaitu dengan struktur seperti ini. Yaitu kita bisa dengan mudah gitu untuk memanipulasi dan juga mengurutkan data berdasarkan prioritas ini. Pasti dengan ini halnya akan membantu saat menggunakan algoritma greedy salah satunya itu, di mana sistem ini akan memproses tugas dan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Ahmad Taufal dengan NPM 240 648 6011 dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari partner saya, Dani Suara. Di sini kami menggunakan tuple untuk data robotnya karena di situ terdapat dalam list lagi. Jadi di sini ada 5 robot kan. Jadi
ada R001 itu penamaannya aja, bisa apa aja. Jadi robotnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan setiap robot ini punya kerjaannya masing-masing dan tingkat efisien dan cacatnya masing-masing. Makanya di situ ada jenisnya, ada yang pengelasan, ada yang pengecatan, ada yang perakitan. Nah, efisiensinya juga berbeda-beda, ada yang 0,9, ada yang 0,85 sampai bawah itu 87. Cacatnya juga ada yang 0,2, 0,1, 0,3 dan seterusnya. Di sini menggunakan fungsi baru kita ini buat menentukan prioritas dari robotnya itu sendiri. Jadi dimasukin dulu namanya, jenisnya, prioritasnya sama durasinya itu sebagai tugas, dan robotnya itu data yang tadi itu dimasukin ke dalam sini. Ini kalau robotnya jenisnya nggak tersedia, dia nggak akan dimasukin dulu. Jadi kita prioritasin yang tersedia dulu. Makanya robotnya jenisnya dulu apakah tersedia atau enggak, habis itu returnnya 0 baru. Kalau udah tersedia, prioritas kedua itu ada di efisiensinya. Kalau efisiensinya paling besar dikurang cacatnya, berarti nanti yang paling besar itu bakal jadi skornya. Terus skor terbaiknya itu kita pilih dengan cara bikin fungsi baru lagi. Di situ tulisannya tuh dev pilih robot terbaik dalam mengerjakan tugasnya. Jadi nilai tertingginya kan tadi kan yang di nolin itu. Jadi terus untuk yang robot punya skor tertinggi itu bakal dapat jadi prioritasnya. Terus ini tuh diulangin kayak di looping buat nyari urutan robot terbaiknya. Abis dapat robot terbaiknya, kita bakal ngumpulin jadwal optimasi buat si robot-robot itu tersebut. Jadi tugasnya yang tadi tuh di sort dengan itu tugas list titik sort key lambda. Nah, itu bakal keluar hasilnya. Nanti untuk tugasnya itu di list, terus robot terbaik yang bakal dikasih tugas itu. Nah, kalau robotnya nggak tersedia, itu baru nggak bisa. Lanjut. Ini buat ngitung jam kerja robotnya. Jadi ditambah robot jam kerjanya itu nanti bakal ditambahin dari durasi pekerjaannya yang di jadwalnya, terus dirata-ratain efisiensinya itu dengan yang tadi efisiensi dibagi jamnya sendiri, terus dilihat kualitasnya dibagi jamnya itu tadi. Nanti efisiensi yang paling tinggi itu kita ngambil dari rata-rata efisiensi dikali 0,8 ditambah rata kualitas kali 0,2 dan dibalikin lagi ke fungsi metrik kerja lagi. Nah, untuk menjalankan sistem kita tuh ini sebenarnya udah selesai, kita tinggal ngeprint hasil-hasilnya. Jadi itu yang pertama tadi itu yang tuple-nya itu, terus fungsi grid loop itu yang tinggal di print di atas, terus jadwalnya juga sama metriknya. Terus yang pertama di print itu hasil optimasi paketan robot industri, terus ada jadwalnya, terus sama yang lain-lainnya tuh. Untuk hasilnya dapat buat robot 4 itu efisiensinya di angka 92% dan kualitasnya di 98,5%. Dan yang kedua itu bakal robot 3, yang ketiga itu robot 2, yang keempat itu robot 1, yang kelima itu robot 5. Dengan metrik kerjanya total durasinya 175, total efisiensinya 88,4% dan kualitasnya itu 98%. Kalau tentang efisiensi energi itu di 90,3% dan tugasnya itu semuanya selesai. Jadi target kualitasnya itu tercapai, jadi optimasinya itu dianggap udah selesai. Ini untuk kelompok saya Juna Matoval, dan partner saya dari Suara, dia mengerjakan PPT dan materi studi case, saya yang ngoding dan materi PPT-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.